Investri babak belur, banyak kasus gagal bayar, dan konon salah satu co-foundernya tersandung fraud. Selamat datang di Thinking Room. Ini adalah segmen terbaru di YouTube gua yang ngikutin gua di Talk to Talk mungkin ngelihat kok nama channel YouTube-nya berubah jadi nama gua sendiri, Andri. Itu sengaja gue ganti karena gue tuh dari kemarin pengen coba nambah segmen, tapi kalau buat taruh dengan nama Talk to Talk kayaknya agak susah ya buat gue lebih fleksibel. Jadi gue pikir ya udahlah gue ganti dengan nama gue sendiri, tapi Talk to Talknya tetap ada di dalam channel YouTube gue itu sebagai salah satu segmen atau playlist podcast. Jadi nanti akan tetap ada Talk to Talk di mana gue ngundang orang, ajak ngobrol orang. Dan untuk Thinking Room ini, gue bakal lebih banyak talking head, membahas kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, di sekitar kita, atau mungkin di luar negeri kali ya, ada fenomena atau kejadian apa. Gue akan coba bahas dan ngajak elu yang nonton atau yang dengerin, buat kita mikir bareng sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa hal ini bisa terjadi. Dan untuk episode pertama, gua akan bahas tentang yang lagi rame, startup yang lagi rame. Kalau lu ngikutin salah satu perusahaan fintech yang bisnisnya itu sebenarnya banyak orang sebut tuh sebagai P2P lending, peer-to-peer lending. Ya, basically sebenarnya ini perusahaan yang memberikan pinjaman modal, tapi bedanya gini. Mungkin kalau buat lu yang nggak familiar atau kurang paham tentang apa sih peer-to-peer lending itu. Jadi ada sebuah perusahaan yang memfasilitasi pinjaman sebenarnya. Jadi sebenarnya itu bukan perusahaan ini yang memberikan pinjaman, tapi dia menjadi media antara pemodal dan peminjam. Jadi pemodal itu kita sebutnya lender, peminjam itu kita sebutnya borrower. Dan mereka ini perantara, maklar lah ya bisa kita bilang. Investor ini bermainnya seperti itu. Izinnya pun di OJK sebagai peer-to-peer lending. Dan yang lucunya sebenarnya kalau lu tahu juga pinjaman online, ya sebenarnya sama-sama pinjaman online juga ya, tapi pinjaman online yang juga banyak kasus tuh, yang penagihannya tidak menyenangkan, belum lagi dengan bunganya yang tinggi. Kita juga melihat kalau pinjaman online ini juga masuk sebagai di dalam kategori peer-to-peer lending, walaupun sebenarnya secara model bisnis berbeda ya. Yang satu memang benar-benar minjemin dan lebih ke konsumtif, langsung kasih kredit atau kasih pinjaman uang ke orang yang minjam, sedangkan kalau yang benar-benar pure P2P lending seperti Investri, mereka ini fungsinya sebagai perantara. Nah, kalau Investri ini mereka nih yang borrowernya nih bukan orang per orang, tapi lebih ke orang yang mau melakukan bisnis atau mungkin sudah melakukan bisnis dan pengen mengembangkan bisnisnya lebih cepat, pengen accelerate bisnisnya lebih cepat, ke bank susah karena majuin pinjaman ke bank kan juga nggak gampang ya. Disinilah fungsi dari perusahaan peer-to-peer lending ini mencarikan siapa nih yang bisa kasih pinjaman untuk perusahaan ini. Atau malah setahu gue juga level UMKM yang belum jadi PT pun juga harusnya juga bisa ya. Gue kurang tahu kalau yang itu. Tapi pada intinya adalah memberikan pinjaman untuk usaha atau bisnis. Jadi bukan untuk hal yang konsumtif ya. Nah, permasalahannya adalah kalau nggak salah dari tahun kemarin, ini sudah mulai rame karena banyak lender atau peminjam itu sudah sekian bulan uangnya itu tidak ditransfer. Mereka tidak mendapatkan return dari uang yang mereka berikan ke borrower. Of course, kayak misalnya contoh ya, lu minjemin uang taruh 80 juta buat mendanai proyek perusahaan A misalnya. Dalam perjanjiannya misalnya lu dalam sebulan lu akan dapat uang berapa dengan bunganya juga. Nah, ini nggak terjadi.
Dan makin lama makin lama makin ngegulung, dan lama-lama akhirnya nggak cuma satu atau dua orang lender doang, tapi jadi mulai banyak, dan akhirnya mereka berteriak, kok gua nggak dapet pengembalian dari modal yang udah gue pinjemin nih, returnnya mana nih? Jadi mereka mulai teriak rame-rame, tapi investor sendiri, kalau yang gue lihat, mereka lebih cenderung menanggapi secara normatif sih. Jadi mencoba diulur-diulur supaya ya lu sabar dulu lah. Ini lagi coba ditagih nih. Jadi mereka juga melakukan penagihan nih ke pihak borrower atau pihak yang minjem duit. Tapi kan lama-lama orang gerah juga lah ya. Apalagi juga bukan uang yang kecil. Kalau nggak salah hampir 2 tahun, sampai akhirnya mulai banyak yang spill ke sosial media, bahkan ada beberapa yang gue lihat ya, akun-akun centang biru atau influencer yang mulai speak up tentang hal ini karena duitnya masih belum balik. Tapi yang gue lihat pun akhirnya investor juga kurang bijak ya untuk menanggapinya, sampai tutup kolom komen di Instagram. Yang gue nggak tahu juga kenapa mereka melakukan itu, mungkin mereka juga bingung. Karena di satu sisi gue ngelihat akhirnya ketika mulai terjadi tech winter di awal 2022, investor itu semakin kesulitan untuk melakukan pembayaran ke lender. Dan ternyata ini yang gue lagi buka artikelnya di CNBC. Ini judulnya CEO Investri mengundurkan diri saat kredit macet tinggi. Gue bacain dikit ya. CEO Investri Adrian Gunadi mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Keputusan tersebut diketahui melalui salinan surat pengunduran diri Adrian yang diperoleh Deal Street Asia. Dikutip Selasa 30 Januari 2024. Dalam suratnya, ia menegaskan keputusan resign ini tidak dapat dibatalkan. Adrian juga dikabarkan tidak menuntut apapun dari perusahaan fintech P2P lending tersebut. Adrian, yang juga salah satu pendiri Investri, mundur di tengah tingginya angka kredit macet perusahaan. Dikabarkan sebelumnya, kredit macet perusahaan penyedia pinjol peer-to-peer lending ini tercatat naik signifikan. Mengutip data tertera di situs resmi perusahaan, TWP 90 yang mengukur tingkat one prestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo investasi semakin membengkak atau telah mencapai 12,58%. Artinya, ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah 90 hari setelah jatuh tempo. Sebagai catatan, per tanggal 2 Januari 2024, total pinjaman outstanding investor mencapai 444,69 miliar. Ya, kalau misalnya angkanya 12%, taruhlah ya, sekitar 4 miliar, hampir 5 miliar yang gagal bayar tuh. Angka TWP ini melonjak dari awal Desember lalu. Menurut catatan CNBC Indonesia, TWP 90 investri awal Desember lalu tercatat 3,29, artinya dalam sebulan angka kredit macet investri naik nyaris 3 kali lipat. Isu gagal bayar investor telah beberapa kali viral di media sosial. Terakhir, salah satu influencer membeberkan ceritanya dirinya saat menjadi korban perusahaan pinjol ini. Ada 9 pinjaman yang belum balik, telat bayar sampai 1,5 tahun, tidak ada kabar sama sekali. Setiap update cuma bilang lagi ditagih, tapi tidak pernah ada kejelasan. Andi pun menagih klaim asuransi yang sebelumnya dijanjikan oleh pihak pinjol tersebut, namun ia hanya mendapat jawaban singkat bahwa permintaan sedang diproses dan harus sabar menunggu. Lalu dia bilang mulai invest itu tahun 2021 total 160 juta, return 20 jutaan, yang nyangkut 78 juta. Lalu juga nih ada berita dari Daily Social sama, judulnya Adrian Gunadi mundur dari jabatan CEO Investri di tengah isu mismanagement. Ini Daily Social ini juga gila juga nih, mereka nge-post beritanya juga di Instagram mereka dan di tag Adrian Gunadi. Adrian Gunadi ini adalah mantan CEO yang baru aja mundur dalam tanda kutip. Nah, pengunduran Adrian ini di Daily Social dan tindakan penyalahgunaan ini merupakan efek bola salju yang terjadi dalam internal perusahaan. Perusahaan mengalami isu kredit macet yang membengkak sejak tahun lalu dan likuiditas yang ketat. Sumber Deal Street Asia menyampaikan investor kesulitan menutupi biaya operasional karena tidak mampu mencetak pendapatan yang berarti. Ditambah pendanaan seri D disebutkan belum cair sejak pengumuman ke publik beredar pada 2 Oktober 2023.
Jadi mereka ini lagi raising fund juga. Oke, jadi pada intinya investor ini secara bisnis itu banyak variabel yang mereka sebenarnya itu tidak bisa kontrol. Karena kalau lihat proses bisnisnya tadi, ketika mereka menjadi perantara atau jadi maklar di sini, si borrower ini akan sangat menjadi faktor yang krusial. Karena kenapa? Kalau sampai borrowernya ini yang akhirnya kejadian juga mereka tidak bisa bayar, of course orang-orang yang sudah modalin ini nggak akan dapat return apa-apa, dan dari investor sendiri juga nggak akan dapat penghasilan apa-apa karena investor ngambil margin, akan ngambil fee dari semua transaksi yang ada di sini. Investor kan ada karena ingin memfasilitasi orang-orang yang tidak punya akses kredit ke bank untuk usaha. Masalahnya adalah bagaimana caranya investor itu melakukan penilaian atau melakukan seleksi siapa-siapa aja, perusahaan apa atau bisnis apa aja yang layak untuk mendapatkan pinjaman. Apalagi kalau mereka melakukan growth at all cost seperti yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan startup lain. Yang of course ketika mereka melakukan ini, kan tiap kali mereka mencari pendanaan investor, kan ada runway-nya ya. Runway itu ada seberapa panjang sih nafas dari perusahaan ini ketika mereka melakukan fundraising. Terjadilah tech winter. Mereka susah, nggak bisa dapetin dana. Walaupun di sini dibilang mereka lagi fundraise untuk seri D, tapi uangnya pun sampai sekarang belum ditransfer. Jadi mereka udah kehabisan duit nih. Kok bisa kehabisan duit? Ya itu tadi, karena mereka melakukan strategi growth at all cost di model bisnis yang resikonya tuh tinggi banget. Ada kemungkinan duit lu nggak balik, dan udah gitu ada tech winter, lu nggak bisa fundraise, lu kehabisan duit, duit yang sisa ini pun nggak bisa nutupin biaya operasional lu kan. Terakhir malah sudah beberapa bulan karyawan investor itu berteriak gaji mereka tidak dibayar. Dan yang menyedihkan ya, kalau rumor itu benar, kalau salah satu co-founder ya ternyata juga menggunakan uang perusahaan, nilep duit investor untuk kepentingan pribadinya, dengan cara dia mengambil pinjaman untuk perusahaan dia yang lain. Jadi dia punya perusahaan, dia ngajuin pinjaman ke investri, di mana perusahaan yang dia dirikan juga untuk mendapatkan permodalan. Dan pasti dia akan dapat permodalan itu karena dia CEO-nya. Dia punya otoritas yang kalau gue bisa bilang terlalu penuh ya, terlalu besar untuk melakukan ini. Ini sebenarnya bukan kejadian pertama atau baru kali ini ya. Ini untuk kesekian kalinya gue lihat perusahaan startup itu akhirnya babak belur, akhirnya berantakan ya. Akhirnya karena ulah para orang-orang yang khususnya ya top manajemennya, para co-founder atau C-levelnya yang tidak bijak, kalau gue nggak mau bilang bodoh, dalam mengelola perusahaan. The problem with the money, kalau ketika lu mendapatkan uang yang begitu mudah dalam jumlah yang besar, karena kan masa-masa kemasan startup itu kan apalagi pas lagi pandemi ya, uang itu kan gampang banget ya. Suku bunga The Fed aja itu cuma 0%. Jadi lu minjem, lu nggak akan dikenain bunga. Kenapa bisa terjadi ya? Karena waktu itu lagi pandemi, itu stimulus dari pemerintahan Amerika supaya orang tetap konsumsi, biar ekonomi tetap berputar. Dan ini dimanfaatkan oleh venture capital untuk jor-joran kasih uang ke perusahaan-perusahaan startup. Tapi masalahnya, nggak semua orang itu siap menerima uang dalam jumlah yang besar. Nggak semua orang itu siap menerima power yang besar, yang juga disertai oleh fame. Gue kalau baca buku The Psychology of Money-nya Morgan Housel, ini ada nih bukunya,
Kalau lu belum baca, gue sangat menyarankan lu untuk baca. Ini udah versi bahasa Indonesianya. Ini bukan buku tentang keuangan, tentang investasi, tapi buku ini banyak membahas tentang psikologi dari orang-orang terhadap uang. Yang gua juga akhirnya menyadari ketika baca buku ini, banyak orang itu dalam merespon atau encounter dengan duit atau uang, itu sangat tergantung dengan bagaimana dia dibesarkan di lingkungan keluarga yang seperti apa, yang menganggap uang itu seperti apa. Kalau dia aja nggak pernah merasakan bagaimana caranya atau bagaimana rasanya mendapatkan dan mengelola uang dalam jumlah yang besar di keluarganya, atau menganggap di keluarganya uang itu buruk atau apapun itu lah, banyak kan persepsi-persepsi negatif tentang uang. Ketika dia menerima, kecenderungannya pasti akan dia melakukan spend dan tidak bertanggung jawab. Apalagi ini sebenarnya bukan uang lu loh. Ini adalah uang yang dititipkan, yang diberikan ke lu, tanggung jawab lu dari pihak investor, yang harusnya lu kelola baik-baik. Tapi akhirnya banyak terjadi miss di sini. So makanya gue selalu bilang di beberapa kesempatan, gak semua orang itu sebenarnya layak menjadi seorang entrepreneur. Apalagi lu membranding diri lu atau lu bragging diri lu sebagai seorang entrepreneur dari sebuah perusahaan startup yang ya uangnya itu terlalu mudah sih kalau gue bilang. Lu tuh ibarat kalau lagi main PlayStation tuh lu lagi pakai cheat code unlimited money, unlimited funds. Lu nggak bisa bilang sebenarnya lu lagi berbisnis juga. Karena bisnis itu ujungnya adalah lu making profit for your business. Tapi ketika lu sampai sekarang lu bingung gimana caranya bikin profit untuk bisnis lu, you're not an entrepreneur. Kalau kayak gitu mah semua orang juga bisa. Nah kecil juga bisa jalanin perusahaan tapi nggak perlu untung, bakar duit aja terus. Dan ini ya akhirnya juga di case di investor balik lagi terjadi di model bisnis yang sangat-sangat, yang menurut gue sangat-sangat beresiko banget. Lu melakukan pinjaman, mending melakukan pinjaman ya. Lu cuma makelar, lu tuh perantara. Dan kalau sekarang nasabah pada ngejar-ngejar nyarinya lu juga nggak bisa hanya berkelit bilang yang minjem belum balikin, karena lu juga ada klausul di website lu, masih ada tuh investor kalau ada proteksi kalau misalnya terjadi gagal bayar. Apakah proteksi itu benar-benar ada atau itu hanya jangan-jangan hanya janji kosong doang hingga sampai sekarang lu nggak bisa bayar? Apa yang lu akan lakukan? Apa yang investor harus lakukan? Cari suntikan dana baru? Nggak segampang itu. Percayaannya, kredibilitasnya udah rusak nih. Udah kasusnya nih udah berlarut-larut masalahnya dan tidak ada penyelesaian sama sekali. Even Adrian Gunadi mundur pun ya menimbulkan tanda tanya besar. Lalu tanggung jawab dia gimana? Mundur aja gitu. Lalu kabar dia mengambil pinjaman dengan perusahaan dia yang lain itu gimana? Duitnya larinya gimana? Dibalikin nggak? Atau apa gitu? Dan jumlahnya kan nggak kecil. Jadi tanggung jawab lu tuh di mana? Tanggung jawab investor itu gimana? Ini masih awal 2024 ya. Gue pun feeling gue nggak pengen menjadi orang yang menyebarkan hal-hal negatif, tapi gue masih nggak yakin kalau ini adalah kasus startup yang terakhir. Akan ada, menurut gue masih ada, karena masih banyak startup yang modal bisnisnya itu aduh, terlalu lemah fundamentalnya. Bisnis lo itu nggak bisa bikin orang untuk mencoba. Ya mungkin mencoba bisa, tapi untuk menjadi customer yang setia dan repeat order atau repeat buy atau repeat use whatever, itu yang susah. Apalagi lu nggak sendiri doang kan bermain di sini kan, lu punya kompetitor. What you gonna do? Investor. Dan menurut lu
para thinkers, apakah Investri bakal bisa mengembalikan uang yang gagal bayar ke nasabah mereka, atau jangan-jangan mereka akhirnya tutup? Coba tulis opini lu di kolom komen ya. Jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.